virtual parenting. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan abina wa murabbi ruhina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Yang kami hormati Ustadz Muji Sampurno selaku Direktur LPI Al-Haramain Surabaya. Yang kami hormati Ustadzah Chandra Murni Ulinuha MPSI selaku Kepala Sekolah SDIT Gilmani Surabaya. Yang kami hormati Dr. Haji Muhammad Ridwan MPD selaku Ketua Komite SDIT Gilmani Surabaya, serta para peserta virtual pendampingan belajar di masa pandemi untuk anak-anak menjelang balik ya, Bapak Ibu wali santri yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah ala kulli hal. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, alhamdulillah hari ini 5 Desember 2020 kita semua diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini ya, alhamdulillah dalam kegiatan virtual parenting class ya, dengan tema pendampingan belajar di masa pandemi untuk anak menjelang balik. Nah, selama ini yang sudah kita rasakan, yang sudah kita lakukan bersama-sama kurang lebih selama 8-9 bulan ya, orang tua khususnya menambah profesi yang semula hanya sebagai orang tua, sekarang ditambah sebagai pendidik, sebagai guru, dan tentunya banyak sekali cerita-cerita, baik itu cerita yang positif maupun cerita yang negatif, cerita suka dan duka yang sudah kita rasakan semuanya. Kak, rapat sekolah. Terkait bagaimana mendidik ya anak-anak kita, terutama di sini wabil khusus anak yang usia-usia menjelang balik ya, menjelang akil balik. Oleh karena itu hari ini lembaga yang disupport oleh komite ya mengadakan parenting class ya dengan tema pendampingan belajar di masa pandemi untuk anak menjelang balik. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan dilanjutkan oleh zikir jama'i, kemudian ada sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Gilmani Surabaya, kemudian sambutan komite, terus pemaparan materi, dan yang terakhir ada tanya jawab lanjut dengan penutup. Baik Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, langsung saja marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa kendala suatu apapun. Dan mudah-mudahan apa yang kita terima nanti, ilmu-ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat untuk diri kita, lebih-lebih untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama-sama, marilah kita baca bersama-sama zikir jama'i yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Rifai. Pada beliau kami persilahkan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hafizakumullah. Mari kita baca zikir jama'i bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pertemuan kali ini mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Biniyatil qabul wa tammi kulli sul wa ma'mulus sholih sya'nin zahiran batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Dafi'atan likulli syarri jaliyatan likulli khairi lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina fid dini ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyatin anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afah wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bilah mihnatin wal imtihan haqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Allah, 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 sallallahu ala nabi Muhammad, 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 sallallahu ala nabi Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Latifu, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latifu, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latifu, ya Latif, ya Latif, Allah Latif. Ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latifu, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latifan bi khalqi, ya Aliman bi khalqi, ya Khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya Latif, ya Alim, ya Khabir. Ya Aliman bi khalqi, ya Khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya Latif, ya Alim, ya Khabir. Ya Latifan bi khalqi, ya Aliman bi khalqi, ya Ultuf bina, ya Latif, ya Alim, ya Khabir, ya Latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin, ya Latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal muslimin, ya Latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.
محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل نفس عدد ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عالم السر منا لا تكشف الستر عنا عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم ya Rabbana cukupana lo berono beras akeh duit akeh Jibarakai Nabi Wali Allahumma ya Rabbana cukupana lo berono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakai Nabi Wali Allahumma ya Rabbana cukupana lo berono beras akeh duit akeh lunga haji barakai Nabi Wali Allahumma ya Rabbana cukupana lo berono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakai Nabi Wali ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al al-karami ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah Allah irhamna anta maulana wa qabalna malana ghairuk Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairuk Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alaikum warahmatullahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa taqabbalna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Rifai yang telah membacakan zikir jama'i. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dari membaca zikir jama'i tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Hilmani Surabaya. Pada beliau Ustazah Chandra Murni Ulin Nuha MPSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajmain. Yang kami hormati dan kami taati abina wa murabbuhina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Yang kami hormati Direktur LPI Al-Haramain Ustadz Muji Sampurno, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Dr. Muhammad Ridwan, MPD, Ketua Komite SDIT Gilmani Surabaya. Yang kami hormati Ibu Mirna Nani, Sarjana Psikologi, Psikolog, sebagai narasumber pada kegiatan parenting kali ini. Yang kami hormati dan kami sayangi seluruh asatid SDIT Gilmani, Bapak Ibu Wali Santri SDIT Gilmani kelas 4, 5, dan 6, Hafidhakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari SDIT Gilmani bekerja sama dengan komite sekolah bisa menyelenggarakan kegiatan parenting ini, dan mungkin insya Allah harapan kami akan kami laksanakan secara periodik sebagai layanan kami kepada wali santri saat pembelajaran, baik saat ini masih pandemi ya, maupun nanti kemungkinan ada pembelajaran tatap muka di semester yang akan datang. Bapak Ibu Wali Santri, Hafidhakumullah, sudah hampir 9 bulan lebih ya, kita dihadapkan, kita mau tidak mau harus melakukan pembelajaran PJJ jarak jauh, di mana dengan pembelajaran tersebut tugas Bapak Ibu semua semakin bertambah. Bapak Ibu selain menjalankan tugas-tugasnya sebagai ibu bekerja dan sebagainya, juga ada tambahan tugas sebagai guru di rumah, gurunya anak-anak di rumah. Sehingga hal ini kadangkala ada beberapa kendala-kendala, terutama juga ketika kita menghadapi anak-anak yang sudah menjelang balik, di mana mereka banyak keinginan, rasa ingin tahunya dan sebagainya. Kemudian dari hal itu, ketika pandemi ini mereka mau tidak mau juga berinteraksi dengan gadget. Nah, bagaimana menghadapi mendampingi anak-anak tersebut, mungkin insya Allah nanti akan dikupas dan kita diskusi bersama. Di sini kita bisa forum ini menjadi forum sharing ya, barangkali dari pengalaman Bapak Ibu semua dalam mendampingi anak-anak bisa kita sharingkan di sini setelah nanti ada pemaparan dari Ibu Mirna, ada forum tanya jawab, sehingga dari situ harapan kami semakin menambah pengetahuan bagi kita semua untuk bisa lebih memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak kita. Mungkin itu yang sementara yang bisa kami sampaikan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik hingga akhir nanti. Dan kami mohon maaf bila dalam pelaksanaan parenting ini
masih banyak terjadi kendala-kendala, apakah itu kendala sinyal atau yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk bisa mengikuti acara ini. Demikian dari kami. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iki kok beliau kan ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Chandra Murni Ulin Nuha yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan dari Ketua Komite SDIT Hilman Surabaya. Pada beliau Dr. Haji Muhammad Ridwan MPD, kami persilahkan. Isyarat ya. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur LPI Al-Haramain Ustadz Muji, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Gilmani Ustazah Ulin, yang kami hormati para Ustadz-Ustazah, para wali santri, dan anak-anakku siswa-siswi SDIT Gilmani yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi yang sejuk ini ya, ini karena saya posisi di Mojokerto ini, jadi agak sejuk di sini. Alhamdulillah SDIT Gilmani bisa menyelenggarakan parenting yang tentunya di masa pandemi ini sangat penting bagi kita semua, terutama bagi wali santri yang memang saat ini sedang mengalami kegalauan, kegelisahan karena hampir 8 bulan anak-anak kita ini selalu di rumah, belajar di rumah, ada yang belajar, juga ada yang bermain dan sebagainya. Maka parenting ini menjadi sangat penting, dan saya yakin nanti Ustazah Mirna Retnani akan menyampaikan materi ini dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa era pandemi COVID-19 ini memang sudah menjadi takdir, maka kita harus bersabar dan kita harus tetap bersyukur bahwa anak-anak kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, bahwa di masa-masa seperti ini, maka kami selaku komite ingin menyampaikan bagaimana pesan dari Luqmanul Hakim yang diabadikan di dalam surat Luqman ayat 13, bahwa ada sekian banyak, tetapi kami hanya menyampaikan 4 hal nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya, dan ini sangat penting karena memang diabadikan di dalam Al-Quran, dan insya Allah
apabila ini kita terapkan kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan selamat dunia dan akhirat. Pesan yang pertama yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya adalah, yang satu, anakku jangan melakukan perbuatan syirik. Jangan menyekutukan Allah terhadap yang lain. Nah, ini penting. Ini adalah akidah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa syirik itu adalah perbuatan dosa besar, dan kalau ini kita lakukan, maka semuanya itu akan sia-sia apa yang kita lakukan selama ini. Dan yang kedua, nasihat Luqmanul Hakim adalah, anakku, dirikanlah sholat. Nah, ini penting. Maka kami menyekolahkan putra-putri kami di SDIT Gilmani ini dengan dididik cara sholat yang baik, melaksanakan sholat, kemudian tata cara wudhu yang baik, dan sebagainya. Ini akan membawa anak-anak kita ke depan, insya Allah tidak lupa terhadap sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Luqmanul Hakim sangat mengharapkan anaknya supaya selalu menghargai, selalu menghormati orang tua. Nah, ini penting, dan saya bangga anak saya yang di SDIT Gilmani ini, alhamdulillah sudah menyelesaikan studi, kemudian terhadap orang tua juga mempunyai rasa patuh dan hormat. Nah, ini penting, karena dengan patuh dan hormatnya anak pada orang tua itu akan membawa keberkahan tersendiri. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita dinasihati oleh Luqmanul Hakim bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu bersama kita. Maka kalau kita selalu merasa Allah dekat dengan kita, insya Allah kita akan melaksanakan hal-hal yang soleh, hal-hal yang baik. Hal-hal yang tidak baik pasti kita tinggalkan. Karena kemaksiatan itu pasti membawa kemudaratan. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Mirna Retnani yang bersedia menyampaikan materi parenting pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami atas nama komite mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang terhadap pelayanan kegiatan ini dan sebagainya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ridwan selaku Ketua Komite SDIT Gilmani Surabaya. Motivasi yang sangat luar biasa sekali untuk kita semua, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita untuk selalu menjadi generasi robbani ya, tentunya takwa kepada Allah ya, menjauhi semua larangan dan mengamalkan semua perintahnya. Baik Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, alhamdulillah ini pemateri sudah bergabung ya di tengah-tengah kita semua, yaitu Ibu Mirna Retnani, SPSI, PSI, psikolog ya. Jadi beliaunya ini seorang psikolog dari YLPI Al-Hikmah Surabaya, School Counselor YLPI Al-Hikmah Surabaya. Baik, sebelum saya serahkan ke beliaunya, saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Nama Mirna Retnani, SPSI, psikolog, tanggal lahir Surabaya 6 Mei 1978, alamat Gria Kebraun Selatan 5, Blok G, nomor 11A, Surabaya. Nah, ini ada nomor telepon, mungkin bisa disimpan ya, barangkali ada yang mau mengundang beliau untuk konsultasi, bisa ini ya. Riwayat pendidikan, S1 Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
terus program profesi psikolog Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, ini riwayat pekerjaan sebagai HRD PT Garuda Food ya. School Counselor YLPI Al-Hikmah Surabaya 2006 sampai sekarang. Ini juga Ibu Mirna Retnani SPSI ini salah satu dari wali santri SDIT Gilmani Surabaya. Insya Allah semua putranya disekolahkan di SDIT Gilmani Surabaya. Perlu diinformasikan kepada Bapak Ibu wali santri, mungkin ada yang belum mendengar tentang berita ini, yaitu SDIT Gilmani sudah membuka pendaftaran PPDB. Monggo. Tadi sudah disampaikan sama Ustadz Ridwan bahwa kualitas dari lulusan dari SDIT Gilmani merupakan sudah tidak diragukan lagi. Monggo, insya Allah PPDB dari SDIT Gilmani sudah dibuka. Gitu. Baik, Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, sebelum kita masuk di materi ya, monggo dipersiapkan semua persenjataannya, baik itu alat tulis, buku, maupun cemilan-cemilan barangkali agar nanti saat mendengarkan pemateri kita bisa semakin bersemangat ya. Jadi kita bisa menulis atau mencatat apa yang sekiranya perlu kita catat. Dan nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin perlu ditanyakan, didiskusikan, monggo. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik begitu. Mungkin selanjutnya langsung saja saya serahkan waktu sepenuhnya kepada beliau Ibu Mirna Retnani SPSI Psikolog. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Noso atas waktunya, atas berbagi layarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bisa mendengar suara saya? Bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya Ustadz Noso aja yang dengar suara saya. Oh, semuanya dengar. Oh, semuanya. Yeah. Alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terhormat Bapak kita sekolah, kemudian Ibu Kepala Sekolah, asatid, para asatid juga para wali murid SDIT Gilmani yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bersemuka ya, walaupun via online, via daring. Semoga tidak mengurangi keberkahan dalam menuntut ilmu. Kalau kami nanti di sini akan sharing saja karena mungkin sama-sama dari wali murid juga. Kalau Ustadz Noso perlu testimoni untuk pendaftaran SDIT Gilmani, saya siap loh. Siap. Di session berikutnya, nggih. Oh, sesi berikutnya. Gitu. Karena anak saya keduanya cowok semua di SDIT Gilmani. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sekalian, ketika saya menyampaikan sesuatu atau materi bukan berarti saya yang paling tahu gitu, tapi mungkin membaca lebih awal gitu kan. Bagaimana kita mendampingi anak-anak kita pada usia balik. Oke. Izin share screen ya. Suaranya feedback ya ke saya ya. Jenengan boten Ustaz? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Boten. Suaranya putus-putus, ngapunten. Oh, suaranya putus-putus. Apa sekarang putus-putus? Oh, oke. Saya tadi juga sempat putus-putus, ternyata saya ingat saya belum sarapan, Bu. Ya ampun, saya orangnya suka guyon. Oke. Saya share screen.
Oke, sudah kelihatan ya semua ya? Alhamdulillah, sampun. Ya. Alhamdulillah. Oke, matur nuwun yang sudah berkomentar. Bapak Ibu sekalian, materi yang insya Allah akan kami sharekan pada sesi kali ini sebagian itu sumbernya berasal dari buku karangan Pak Hari Santoso. Mungkin jenengan sudah pernah baca tentang fitrah based education yang kalau menurut saya untuk pendampingan anak-anak generasi muslimah untuk pra-akil balik itu sangat sesuai. Dan memang materinya ini memang kami sesuaikan khusus untuk sesi parenting SDIT Gilmani hari ini. Seperti itu. Jadi ketika nanti direkam, monggo silakan. Ketika nanti di-share, monggo silakan. Tapi ini semata-mata untuk keperluan sesi parenting pada hari ini. Seperti itu. Oke. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya merasakan, jenengan juga merasakan, saya juga jadi guru gitu kan, kemudian merasakan juga bagaimana sulitnya, bagaimana repotnya mendampingi putra-putri kita ketika belajar daring. Belum lagi kita repot urusan rumah tangga, belum lagi kita repot urusan pekerjaan, kalau mungkin ada ibu-ibu yang bekerja, atau bapak-bapak juga, atau belum lagi juga diminta untuk menjelaskan gitu kan. Padahal ustadz-ustadzah yang ada di sini pasti paling jago menjelaskan, sementara kita punya keterbatasan dalam menjelaskan seperti itu. Padahal yang namanya mendidik itu sebenarnya adalah tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kita. Sementara sekolah itu hanya membantu kita untuk mencapai tujuan kita sebagai orang tua. Seperti itu, nggih. Kalau kita ibaratkan sebuah panggung sandiwara atau sinetron gitu ya, ada pemain-pemain sinetron, ada sutradara, kemudian aktor, aktris, pemain figuran dan sebagainya gitu. Ketika sandiwara itu sudah tertayang di televisi atau di panggung sandiwara, ketika sudah selesai adegannya, ceritanya sudah tersampaikan, ketika sudah semua pemainnya sudah kembali ke kehidupannya masing-masing, apa yang mereka sampaikan ketika di panggung sandiwara itu sudah berlalu begitu saja. Tapi tidak seperti ketika kita mendidik anak-anak kita. Ketika kita mendidik anak-anak kita, ketika bedanya adalah kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ketika nanti kita insya Allah di hari akhirat nanti. Bagaimana kita mendampingi anak-anak kita, bagaimana kita memperlakukan anak kita selama mereka masih butuh pendidikan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berbeda dengan artis atau aktor yang tadi berperan dalam panggung sandiwara seperti itu. Nah, ini adalah tantangan-tantangan ketika kita mendampingi anak-anak pra-akil balik di rumah, gitu kan. Ada yang bilang ini brainstorming ke beberapa orang tua. Kebetulan orang tua yang ada di Al-Hikmah itu menyatakan bahwa ya Allah ustadzah kok anak-anak sekarang itu dikit-dikit HP gitu kan. Nah, saya membahasakan di sini generasi gadget gitu ya. Dikit-dikit HP, semua aplikasi HP mereka begitu cepat gitu kan menyerapnya. Bahkan lebih pintar dari orang tuanya. Gitu ya. Mungkin ibunya enggak punya IG tapi anaknya pengen punya gitu kan. Seperti anak saya kemarin di yang nomor 1 di MTS di Alif Lam Mim, besok tanggal 20 rencananya boleh pulang gitu kan. Pas kemarin telepon itu bilang, "Mama, boleh nggak aku besok kalau libur aku bikin akun IG." Nah, akun IG buat apa gitu? Ya enggak apa-apa buat aku temenan sama teman-temanku kan lumayan mah biar enggak kangen gitu kan. Ya Allah. Saya tuh terus terang masih gitu ya. Ya nanti mau pikirkan gitu kan. Sambil saya berpikir gitu kan, nanti alasan apa lagi gitu kan. Karena memang pada saat awal PJJ komitmen di kami bahwa anak-anak itu tidak akan punya HP atau sosial media sebelum usianya cukup, setidaknya usia 15 sampai 16 tahun itu menurut kami itu sudah cukup untuk mereka bisa matang menerima informasi lewat sosial media. Nah, kemudian tantangannya kedua adalah memilah teman. Nah, mungkin mereka sudah mulai punya peers atau punya circle gitu ya.
aku dekatnya sama ini, aku dekatnya sama ini gitu kan. Oh ini enak karena punya hobi yang sama. Oh ini enak karena gamenya sama gitu kan. Nah itu mulai memilah teman. Menyembunyikan jati diri. Kadang-kadang apa yang mereka sampaikan melalui media sosial itu berbeda dengan yang kenyataannya sesungguhnya gitu kan. Mereka karena usianya nanggung, nggak pengen dianggap anak kecil, tapi pengen dianggap anak besar, di mana mereka cenderung pengen mengimbangi gitu kan, mengimbangi dengan lingkungan sekitarnya, pengen dianggap sebagai anak yang besar, jadi cenderung menyembunyikan jati diri. Nah, karena kecerdasannya luar biasa ini, segala sesuatu pasti butuh alasan yang logis. Ketika dikasih tahu, Mbak, jangan lama-lama main HP-nya, gitu kan. Aku ini loh untuk belajar online, tugasnya Ustadz dari Ustadzah itu ada di HP, gitu kan. Udah di-share di HP, gitu kan. Nah, ketika kita menyampaikan suatu pendapat, gitu kan, himbauan, pasti diimbangi dengan berbagai alasan. Betul nggak, Bapak Ibu? Nggih, terus Ustadz Nasa aja yang ngomong. yang lain sedang di-mute. Oh ya, sedang Nanti ada sesi diskusi tanya jawab. Oke, monggo. Saat ini dengan fokus menjelaskan materi dulu. Sampaikan saja. Oke. Siap. Ya. Nah, itu adalah terkait kondisi anak-anak kita sekarang. Punya kecerdasan yang luar biasa. Oleh karena itu, efek negatifnya adalah segala sesuatu itu cenderung diargumenkan. Kemudian yang selanjutnya adalah minta privacy. Kadang-kadang HP di password gitu kan. Maksudnya selain angka ada juga sidik jari, ada juga HP yang pakai mata gitu kan, retina mata gitu. Terus pokoknya bisa disembunyikan ya. HP-nya. Nah, yang selanjutnya adalah ini adalah agar kita punya kesamaan persepsi yang sama tentang akil balik. Kalau akil itu adalah artinya itu adalah berakal, memahami atau mengetahui. Kebanyakan adalah unsur-unsur psikologis di situ. Kemudian kalau balik itu berusia tertentu mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda kedewasaan fisik. Nah, akil balik itu maknanya adalah perubahan fisik dan psikologis. Nah, harapannya adalah perubahan fisik itu diimbangi dengan perubahan psikologis. Tapi kenyataannya bahwa proses akil balik itu tidak selalu berjalan beriringan. Kebanyakan karena mungkin sekarang sudah ini ya gizi itu sudah cukup. Kemudian juga ibu-ibunya pintar masak gitu kan. Kemudian aplikasi online untuk GrabFood, kemudian GoFood itu banyak. Akhirnya gizi anak-anak itu sangat-sangat tercukupi gitu. Nah, kemudian fisiknya sudah mendukung, sudah balik, tapi belum diimbangi dengan kondisi psikologis yang seimbang dengan perkembangan fisiknya seperti itu. Nah, itu juga membawa konsekuensi atau membawa masalah tersendiri ketika baliknya tidak sesuai dengan akilnya seperti itu. Nah, lalu sebaiknya bagaimana ketika kita menyikapi bahwa kondisi balik dan kondisi akhirnya tidak selalu berjalan seimbang. Nah, kita kembalikan lagi pada fitrahnya. Ini yang tadi saya sampaikan, saya banyak terinspirasi dari fitrah based education ya, bahwa setiap anak itu dilahirkan menurut fitrahnya. Setiap kita itu dilahirkan menurut fitrahnya, yaitu bertabiat yang lurus dan berperilaku selalu siap menerima kebenaran. Seandainya jika dibiarkan aja begitu aja, jadi nggak ada perlakuan sekolah, nggak ada perlakuan orang tua, dengan fitrah saja orang itu akan tetap tumbuh karena di dalam hatinya, di dalam pikirannya itu sudah ada unsur agama yang itu didukung oleh akal. Nah, yang menjadikan melenceng itu adalah karena pengaruh buruknya taklid dan rusaknya lingkungan seperti itu. Jadi kalau manusia dalam kondisi fitrah saja tanpa ada pengaruh rusaknya lingkungan, insya Allah itu dengan ilmu agama saja itu sudah cukup gitu, sudah cukup baik. Nah, fitrah itu adalah kondisi konstitusi dan karakter yang dipersiapkan untuk menerima agama. Seperti itu. Nah, sekarang kita fokus kepada apa saja sih yang penting untuk anak usia pra akil balik. Di sini kan usianya mungkin rentangnya sekitar 10 sampai 14 tahun ya, karena kelas 4 sampai kelas
SD. Nah, yang pertama itu adalah fitrah keimanan. Fitrah keimanan ini ialah bagaimana kita sebagai orang tua berupaya untuk membangkitkan kesadaran dan meyakinkan bahwa Allah itu sebagai ilah. Caranya bagaimana? Caranya dengan melalui keteladanan. Keteladanan itu contoh sehari-hari, karena anak-anak itu kan paling dekat, apalagi situasi PJJ dan WFH seperti sekarang, yang paling dekat dilihat itu adalah orang tuanya, gitu kan. Bagaimana orang tua bisa menanamkan kesadaran dan keyakinan tentang ilah. Yang itu kemudian diuji dengan kehidupan. Jangan lupa anak usia sekian sudah mulai interaksi dengan masyarakat, dengan sosial itu sudah mulai dekat, gitu kan. Nah, cobalah uji keyakinan, uji kesadaran, keyakinannya kepada Allah itu dengan kehidupan, gitu kan. Misalnya dengan berbagi dengan sekitar, atau dengan dakwah walaupun cuma satu ayat kemudian ditempel di depan pintu rumah misalnya. Kemudian dia juga konsisten dengan perintah dan larangan Allah untuk menjaga adab dan akhlaknya. Nah, kegiatan yang bisa diberikan untuk kita bisa mengembalikan fitrah keimanan itu adalah dengan memberikan proyek sosial kehidupan atau dakwah. Pada awal-awal pandemi itu sempat saya lihat terutama di sekolah, ya di sekolah kami di Al Hikmah itu anak-anak ini aktif untuk mencari kegiatan sosial terutama. Jadi mungkin berbagi masker, membuat masker sendiri kemudian dibagi ke tetangga, ke orang terdekat sekitar rumah, atau mungkin juga aktivitas dakwah yang lain. Nah, itu bisa sekaligus bisa mengembalikan fitrah keimanan kita. Seperti itu. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengembalikan ke fitrah belajar dan bernalar. Fitrah belajar dan bernalar ini golden age-nya atau momentumnya pada saat anak itu usia 7 sampai 10 tahun. Nah, sekarang pada saat usia 10 sampai 14 tahun kita tinggal melanjutkan saja. Nah, pada fitrah belajar dan bernalar ini kita diharapkan bisa mendampingi anak-anak kita untuk memiliki semangat, atau bahasa kerennya motivasi, atau bahasa yang lainnya giroh ya, untuk antusias dalam belajar atau menghasilkan karya yang bermanfaat. Jadi kalau anak usia 10 tahun sampai 14 tahun itu masih belajarnya masih diobyak-obyak, masih belum ada kesadaran, nah itu berarti kita harus waspada, kita harus hati-hati gitu kan, bahwa sebenarnya kesiapan anak-anak untuk belajar itu harusnya disiapkan ketika dia masuk bangku sekolah usia 6 sampai 7 tahun sampai dengan usia 10 tahun. Berarti ada yang salah dalam proses perkembangan usia itu. Nah, kegiatannya apa yang bisa dilakukan? Yaitu menyelesaikan tugas sederhana, bisa jadi mungkin yang sesuai dengan kesenangannya dia, memiliki solusi inovatif untuk lingkungannya. Nah, kebetulan kalau ini mungkin anak saya itu ini karena masih kelas 3 ya, dia tuh suka bikin ini pada saat PJJ. Mungkin karena dia bosen gitu ya, dia bikin stick sendiri, kemudian dibentuk sedemikian rupa, jadilah dia jadi pos kamling begini. Jadi mungkin itu sesuai dengan minatnya, sesuai dengan yang dia sukai, yang itu sederhana dan memiliki solusi inovatif buat lingkungan. Kalau tadi saya sampaikan bahwa fitrah belajar itu golden age-nya pada usia 7 tahun. Kalau ini fitrah bakatnya itu golden age-nya pada usia saat ini, yaitu pada usia 10 sampai dengan 14 tahun. Nah, kita sudah mulai tahu punya dia bakat. Seperti itu. Nah, pada usia ini, caranya gimana? Caranya yang pertama adalah mendorong untuk fokus pada bakatnya. Misalnya, dia sukanya hobinya olahraga gitu kan, ini aja dimotivasi untuk dia bisa berkembang olahraganya. Kemudian dia sukanya kalau anak perempuan itu mungkin masak yang sederhana gitu kan. Nah, itu bisa didisiplinkan, bisa konsisten. Artinya ketika anak punya bakat, yang bakat itu diasah, itu akan jadi kelebihan. Ketika dia punya kelebihan, itu akan membawa rasa percaya diri yang
lebih baik untuk dirinya. Nah, kegiatannya bagaimana? Yang pertama adalah passion, yaitu menemani anak mengeksplor minatnya. Kalau usia sampai sekarang 10 sampai 14 tahun belum tahu minatnya seperti apa, coba diuji dengan banyak kegiatan. Anak ini sebenarnya minatnya di mana sih? Oh, coba apakah dia suka memelihara hewan atau dia suka seni gitu kan, mungkin membuat sesuatu yang menggambar atau apa, coba dia suka apa enggak. Nah itu orang tua bisa mengarahkan untuk mengeksplornya. Nah ketika sudah menemukan, kita sampai pada fase yang selanjutnya, yaitu talent, menemukan bakat dan minat, kemudian dekatkan dengan ahlinya. Kalau kita sebagai orang tua tentu bukan Superman ya atau Superwoman ya. Mungkin anak-anak kita kebanyakan punya minat yang tidak sama dengan minat kita gitu kan. Kalau ibunya senang masak, anaknya belum tentu senang masak gitu kan. Bisa jadi anaknya senang senang menjahit gitu kan. Nah, dekatkan dengan ahli menjahit gitu kan. Artinya apa? Bakatnya itu bisa tereksplor. Kemudian value-nya setelah didekatkan dengan ahlinya, kemudian value-nya tetap dikuatkan. Artinya apa? Ketika kita sudah menemukan bakatnya, kita dampingi anak itu. Mas, kamu nanti kalau ini konsisten, kalau kamu nanti ini rajin, kalau kamu ini istiqomah, nanti kamu akan dapat hasil seperti ini, gitu kan. Jangan lupa ya, kalau kamu senang olahraga itu, yang pertama itu bisa melatih sportivitas. Kemudian kamu juga sama teman-teman akan kompak, kerja sama tim gitu kan. Nah, itu juga bisa dikuatkan terkait akhlak. Kemudian yang selanjutnya itu legacy. Legacy itu artinya ketika dia punya prestasi atau karya, itu bisa dimotivasi, ataupun yang belum punya karya atau prestasi kita arahkan agar dia punya pride ya, punya kebanggaan tersendiri seperti itu. Nah, itu selanjutnya sebentar, kenapa tidak bisa bergeser? Nah, ini yang selanjutnya. Yang ketiga adalah fitrah seksualitas. Sebenarnya setiap usia ada peran orang tua yang dominan di situ. Kebetulan kalau usia 10 sampai 14 tahun itu anak-anak harus didekatkan dengan lintas gendernya. Kalau anak laki-laki dekatkan sama ibunya, kalau anak perempuan dekatkan sama ayahnya. Targetnya apa? Kenapa kok harus seperti itu? Agar mereka memahami cara pandang lintas gender. Tujuannya yaitu untuk persiapan keinginan menjadi ibu atau ayah. Karena anak-anak usia sekian biasanya kan sudah mau mendekati puber. Mereka butuh figur, sosok ideal lintas gendernya. Misalnya kalau anak perempuan didekatkan sama ayah itu, oh iya ya, laki-laki yang baik itu seperti ayah. Ayah itu sabar. Ayah itu suka kerja keras. Nah, itu yang dia dapat dari anak perempuannya. Sehingga ketika nanti mereka masuk masa puber, ketika mereka nanti sudah pada tahap selanjutnya, itu tidak akan diisi oleh orang-orang yang dekat dengan dia, yang mungkin bisa jadi malah menjerumuskan dia. Biasanya, ini ngapunten nuwun sewu, klien saya yang di luar sana, kalau dia kecenderungannya punya pacar di usia yang masih muda, biasanya fase ini yang belum tuntas. Mungkin kalau anak perempuan dia kurang sentuhan ayahnya. Sentuhan maksudnya kurang dekat secara psikologis dengan ayahnya. Kalau dia laki-laki juga seperti itu. Seperti itu. Nah, sehingga pada usia akil balik lebih dari 15 tahun sudah tuntas, karena setelah usia lebih dari 15 tahun itu harapannya mereka sudah mampu memikul beban syariah sesuai dengan gendernya. Mereka sudah bisa menjadi mitra bagi orang tua. Kalau dia laki-laki, ya dia sudah siap berperan sebagai ayah. Kalau dia perempuan, ya dia sudah siap berperan atau menggantikan posisi sebagai ibu, seperti itu. Kegiatannya apa aja yang bisa dilakukan? Memperbanyak diskusi, kemudian melihat berbagai kasus dari berbagai sudut pandang. Mas, kalau menurutmu ya apa, Mas? Kalau ada fenomena seperti ini? Oh, kalau Mama, kalau Umi seperti ini.
Kalau ayah terhadap anak perempuannya, nah itu bisa dijadikan cara diskusi atau komunikasi sehingga si anak itu bisa melihat dari berbagai perspektif, terutama perspektif lintas gendernya seperti itu. Nah, ini adalah yang sering terjadi penyimpangan mendidik dalam usia 10-14 tahun. Yang pertama itu adalah terlalu fokus pada akademik. Pokoknya kamu harus ranking 1. Pokoknya kamu harus ikut les ini, les ini, les ini, les ini, les ini, les ini, gitu kan. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada akademik sehingga kita lalai mempersiapkan kemandirian dan kedewasaan anak. Namun juga terlalu abai dengan akademik pun juga salah gitu kan. Mungkin karena situasi seperti saat ini gitu kan lebih longgar, yus main-main enggak apa-apa. Atau ya wes atau juga dia main di rumah tetangga gitu kan. Nah, itu terlalu longgar juga malah masalah juga gitu kan. Kemudian yang kedua, tidak mendekatkan anak perempuan ke ayahnya, anak laki-laki ke ibunya, sehingga anak tidak memperoleh idola lawan jenis pertama dari orang terdekatnya. Idola lawan jenis pertama itu penting agar itu tadi, agar tidak gampang kalau misalnya dia yang tokoh idola pertamanya dia itu baik, ya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata niatnya atau tujuannya jelek, nah itu yang malah kasihan anaknya, malah dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga adalah kurang memahami bakat karena kurang mengeksplor dengan kegiatan yang beragam. Nah, di masa PJJ saat ini mungkin karena kita mungkin awal-awal dulu itu awal-awal PJJ itu masih banyak ya kegiatannya. Oh, kalau sudah selesai belajar daring, nanti anak-anak tak suruh masak bikin telur ceplok atau bikin dadar telur sederhana gitu kan. Masih banyak kreativitasnya. Nah, semakin kesini kreativitasnya akan semakin berkurang. Nah, itu perlu share sesama orang tua atau agar anak-anak itu enggak gabut gitu ya, agar anak-anak itu tetap bisa mengeksplor kegiatan yang beragam, enggak bosan. Kemudian belum mandiri dalam beribadah wajib. Harusnya usia sekian sudah mandiri dalam beribadah wajibnya seperti itu. Nah, pedoman pendampingannya bagaimana? Yang pertama itu adalah pendidikan yang tegas. Tegas bukan berarti keras, tapi tegas itu maksudnya adalah konsisten. Ketika apa yang sudah disepakati bersama, yaitu yang harus dilakukan. Tentunya juga harus diajak diskusi dulu, baru kemudian kita bisa melaksanakan komitmen yang sudah kita terima berdasarkan hasil diskusi. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan rasa tanggung jawab. Kalau kita sudah memberikan mengajak diskusi, kemudian membangun komitmen, selanjutnya adalah meminta anak untuk melaksanakan amanah yang sudah kita berikan, gitu kan, dan menerima konsekuensi apapun, walaupun hasilnya nanti jelek, hasilnya mungkin bagus, gitu kan, itu sudah biar anak yang menerima konsekuensinya. Kemudian memecahkan masalah dengan cara mengajak diskusi. Kemudian bisa mulai berpikir untuk mandiri secara ekonomi. Karena apa? Pada saat nanti mereka sudah balik, mereka diminta sejak awal harus sudah siap untuk bagaimana mereka mandiri secara ekonomi. Artinya bisa menghidupi diri sendiri. Bisa jadi dengan, mungkin jadi pengusaha, punya cita-cita jadi pengusaha. Mungkin punya cita-cita jadi dokter, atau mungkin punya cita-cita jadi apa. Kita berusaha mendekatkan cita-citanya. Oh, kalau kamu pengen jadi pengusaha, ayo coba kita usaha kecil-kecilan yuk, online shop gitu kan misalnya. Nah, itu bisa menyiapkan menyiapkan anak sejak dini. Kemudian juga melatih berorganisasi. Libatkan untuk bertanggung jawab untuk acara keluarga mulai yang paling sederhana. Misalnya ketika ada acara keluar kota gitu kan, ke rumah saudara atau ke rumah neneknya. Libatkan dia untuk merencanakan segala sesuatu. Mungkin mengatur adiknya, mengatur baju adiknya. Kemudian kalau butuh rumahnya agak jauh di luar pulau atau di luar kota, bagaimana membeli tiket, bagaimana mengarrange acara selama di sana. Nah, itu bisa mulai dilibatkan. Seperti itu. Saya pernah menjumpai ada anak waktu itu usia SMP kelas 9, di mana dia datang ke sekolah, ke kepala sekolah waktu itu. Dia menanya, waktu itu situasinya tes
PPDB seperti saat ini. Dia sudah dinyatakan tes, sudah dites, kemudian hasil tesnya dia tidak diterima, kemudian dia mendatangi kepala sekolah untuk menanyakan kenapa dia tidak diterima. Itu dia datang sendiri, bukan dengan orang tuanya. Orang tuanya tidak ikut apa-apa. Jadi ternyata setelah anak itu kemudian tes ulang dan diterima, itu saya belajar dari situ bahwa ternyata anak itu sejak awal sudah diminta untuk sejak SD bahkan sudah diminta untuk berarti berorganisasi, artinya merencanakan semua kegiatan keluarga termasuk kegiatan adik-adiknya, itu dia sendiri yang mengatur itu. Waktu itu saya tanya, kamu kesini sendiri? Iya sendiri Ustazah. Terus orang tuamu mana? Kan biasanya yang ke kepala sekolah orang tua. Enggak Ustazah, aku diminta sendiri. Pokoknya aku enggak dapat sekolah, itu berarti salahku sendiri. Makanya aku datang ke sini, aku nanya kenapa aku enggak diterima. Seperti itu. Jadi anak usia SMP kelas 9 waktu itu. Jadi dia sudah mandiri seperti itu. Nah, ini kita masuk subtopik yang selanjutnya, yaitu anak dan media sosial. Nah, ini dilema ya, mau dilarang itu ya belajarnya lewat online, mau dibolehkan itu kok malah bukanya macam-macam, katanya belajar tapi yang dibuka kok macam-macam. Nah, ya itu dilema yang saya juga mengalami. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa pasti segala sesuatu itu ada positif, ada negatifnya. Positifnya banyak, negatifnya juga banyak gitu kan. Hal baiknya itu ya jelas kalau posisi seperti saat ini mendorong pembelajaran, kemudian media bersosialisasi, kemudian mengembangkan komunitas pada minat yang sama, itu adalah hal baiknya. Nah, yang perlu didiskusikan itu adalah dengan anak-anak kita adalah yang ini, ada mungkin kalau di media sosial itu mereka menganggap apapun yang diupload di media sosial itu adalah kehidupan yang sebenarnya, padahal itu adalah kehidupan yang pura-pura seperti itu, karena semuanya bisa disetting gitu kan. Dan mungkin juga anak-anak beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada di media sosial itu private. Nah, padahal itu sebenarnya tidak private, walaupun settingnya private, karena masih bisa di screenshot itu masih bisa dibagikan seperti itu. Jadi walaupun settingannya private, tetap aja media sosial itu tidak private seperti itu. Nah, yang kedua itu interaksi langsung, tidak bisa menggantikan interaksi online. Jangan sampai anak-anak itu menganggap bahwa ketemuan online yang di depan mata itu lebih penting daripada yang di dunia nyata. Jangan sampai di dalam rumah tuh diem-dieman, sementara mereka asik di dunia maya gitu kan. Sementara duduk barengan kakak adiknya itu pada diem-dieman. Kalau ngomong satunya marah gitu kan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kemudian belum bisa membedakan dunia nyata dan dunia maya. Itu seperti yang tadi saya jelaskan. Adanya konsekuensi undang-undang terhadap apa yang diupload. Gitu. Nah, kemudian juga tidak ada private yang tadi saya sudah sampaikan, kemudian durasi screen time, artinya banyaknya durasi waktu anak-anak menatap layar itu juga perlu kesepakatan bersama, bagaimana mengelola itu. Kemudian bagaimana kita menulis komentar, jangan sampai anak-anak lebih jago mengeklik like jempol atau mengeklik love di IG, tapi dia tidak bisa bagaimana cara memuji orang secara verbal, ya kan? Ngasih like, jempol atau ngasih love di IG itu gampang banget itu kan, semua di love, semua di like, di love gitu kan. Nah, tapi mereka untuk menyampaikan atau memuji ke adiknya sendiri, ke kakaknya sendiri, atau ke teman dekat, teman sahabatnya sendiri itu sangat sulit, atau menghargai orang tuanya itu sangat sulit, seperti itu. Kemudian bagaimana menerima respon negatif. Ingat bahwa ketika mereka sudah mengupload sesuatu di dunia maya, di media sosial, respon itu tidak hanya datang dari orang yang dia sukai, tapi juga mungkin ada yang orang yang tidak sukai. Jadi nanti arahnya ke bully atau perundungan, seperti itu. Selanjutnya,
ini ada beberapa tips, ini slide yang hampir terakhir, bagaimana kita bisa mendampingi anak dengan gadget. Yang pertama, memberikan fasilitas, diskusikan tentang analisis kebutuhan terhadap fasilitas yang diberikan. Kemarin itu sebenarnya kita terpaksa gitu ya, terpaksa atau dipaksa, ya kan, memberi fasilitas gadget. Kebanyakan mungkin orang tua seperti itu. Ya, uang pelajarannya karena situasinya pandemi, belajarnya lewat online. Ya sudahlah, mau tidak mau saya kasih gitu kan. Itu seperti kondisi dilema awal saya anak-anak PJJ, sementara anak saya minta dibuatkan email gitu kan. Padahal sudah komitmen saya di awal, pokoknya anak-anak nggak akan ada sosial media itu sebelum usianya cukup gitu kan. Nah itu perlu adanya diskusi, analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah diskusikan tentang positif negatifnya teknologi yang diberikan, terutama bermedia sosial. Jadi slide yang sebelumnya itu bisa dijadikan bahan diskusi bersama dengan orang anak. Kemudian menekankan bahwa fasilitas yang diberikan adalah pinjaman. Karena kalau itu adalah kalau dia merasa itu adalah miliknya, biasanya ketika diminta lagi atau kita lihat, mama pengen lihat kok HP-mu, itu kan susah. Kalau dia merasa itu miliknya. Kalau itu ada komitmen di awal, ini HP sinyalnya. Bukan. Mama ini punyanya mama atau punyanya papa yang kami pinjamkan ke kamu gitu kan. Terus ya Mohon maaf Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, ini sedang terhubung kembali ya. Ya. Nah, sampun. Sudah. Tadi saya ngomong sendiri ya, Ustaz. Barusan iya. Keluar sendiri. Monggo bisa di-share kembali. Apa sampun berakhir nggih materinya tadi? Belum. Oh, belum nggih. Sampai mana? Tekan fasilitas adalah pinjaman. Saya nggak tahu saya podotnya sampai mana. Ditekankan fasilitas adalah pinjaman, Bu. Nih, yang poin tekankan ya, betul, bahwa Ibu. fasilitas adalah pinjaman. Jadi kadang-kadang anak-anak itu karena pengen sesuatu gitu kan, dia nabung gitu kan, nabung. Nah, itu kadang-kadang kita juga harus berpikir ulang. Ketika dia punya HP, karena dia merasa dia beli sendiri, ngapain mama atau papa lihat-lihat, ini kan punya aku. Nah, sebaiknya kalau usianya belum cukup, tidak untuk membeli HP, tapi belilah sesuatu yang lain yang bermanfaat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun komitmen tentang keterbukaan atau privacy. Ketika dia punya akun WA atau dia punya akun IG sekalipun, coba follow IG-nya. Atau punya Facebook, kayaknya anak saya nggak main Facebook ya. Nah, itu cobalah kita terlibat di situ. Jangan sampai anak-anak merasa kucing-kucingan. Gitu. Kalau anak SMA itu kadang-kadang punya main account, fake account, real account gitu kan. Jadi yang akun mana yang buat gurunya, akun mana yang buat dia sama gengnya, circle-nya, akun mana yang sama dia teman sekelasnya, itu ada yang kayak gitu. Nah, itu perlu diwaspadai, berarti ada sesuatu yang disembunyikan seperti itu. Sebaiknya ya udah apa ada. Kemudian konsisten dengan komitmen yang disepakati. Kalau misalnya ada
komitmen yang dilanggar terkait misalnya durasi screen time-nya, kamu kelamaan loh main HP-nya gitu kan. Nah, itu kalau ada komitmen komitmennya apa? Kalau kelamaan main HP, oh mungkin melakukan aktivitas apa di rumah gitu kan. Nah, itu harus konsisten. Kalau sekali diucapkan, ya itu yang dilakukan. Kemudian mengikuti perkembangan teknologi serta hobi yang sedang digemari. Nah, ini kadang-kadang capek juga ya mengikuti perkembangan teknologi karena selalu ganti-ganti gitu kan. Nah, kita sebagai anak-anak ibunya anak-anak milenial, kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Insya Allah ini yang terakhir. Oh, belum yang terakhir. Ini satu slide yang terakhir. Ini saya pernah baca tentang teladan yang disampaikan Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Syafi'i itu punya anak laki-laki yang usianya hampir balik ya. Ketika Imam Syafi'i itu sholat setiap malam, sholat lail, beliau selalu memeriksa anaknya apakah anak ini sudah balik gitu kan. Dia selalu memeriksa pakaian dalam anaknya ketika selesai sholat malam. Nah, pada suatu ketika ternyata anak ini sudah balik gitu kan ketika beliau memeriksa. Nah, paginya beliau mendudukkan anaknya itu, kemudian dipanggillah tetangga-tetangganya. Kemudian Imam Syafi'i menyatakan anaknya diminta untuk bersyahadat, kemudian disaksikan oleh tetangga-tetangganya, juga teman-temannya, dan beliau menyatakan bahwa apabila kalian melihat ada yang salah dengan anaknya, segera tegurlah, gitu kan, segera ingatkan. Dari situ itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita yang pra akil balik ini agar dia bisa punya tanggung jawab pribadi, bahwa ketika dia sudah balik itu dia punya tanggung jawab pribadinya dia, kemudian tanggung jawab sosial, dia sudah mulai bertanggung jawab dengan lingkungannya, masyarakatnya, juga tanggung jawab syariah. Itu insya Allah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya over beberapa menit, Ustadz Naso. Monggo dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu Mirna Retnani, penjelasan yang sangat luar biasa sekali ya, motivasi untuk kita semua. Dan ini ada beberapa yang menarik ya, yaitu terkait fitrah yang sudah disampaikan. Ada fitrah keimanan, fitrah belajar dan bernalar, ada fitrah bakat, dan fitrah seksualitas. Ini ada sebuah quote ya, atau kata-kata ya, yang mungkin sampai saat ini masih saya gunakan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu Wali Santri juga bisa digunakan ya quote ini, yaitu yang berbunyi seperti ini. Jangan menganggap ikan itu bodoh hanya karena tidak bisa memanjat pohon. Nah, mungkin terdengarnya terlihat lucu gitu ya. Tapi ini punya makna yang sangat dalam bahwa anak didik kita itu mempunyai fitrah bakat masing-masing. Ya, jadi saat ada anak kita misalnya tidak bisa pelajaran matematika katakanlah ya, jangan dianggap itu bodoh karena apa, fitrah kita itu berbeda dengan teman-teman kita. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami fitrah, bakat, keimanan, belajar dan bernalar, fitrah seksualitas dan yang lain sebagainya itu harus kita pahami sehingga tidak menjudge ya seseorang ini bodoh, pintar dan yang lain sebagainya. Baik, materi yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Mirna ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait juga bagaimana sikap kita ya, bagaimana kita bisa mendampingi belajar ananda ya, anak yang prabalik agar bisa bagaimana menjadi generasi robbani tentunya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya, yang mau curhat barangkali boleh, ini mumpung kita ketemu langsung dengan beliau, psikolog yang insya Allah sudah terkenal ya di mana-mana ya ini ya. Mungkin tadi nomor telepon beliau bisa disimpan, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan, ada problem atau apa bisa disampaikan ke beliau. Baik, yang mau bertanya silahkan, boleh di kolom chat atau raise your hand ya, lambaikan tangan. Siapa dengan Bapak
Bapak Ikhwan, monggo. Bapak Ikhwan, silakan pertanyaannya. Saya mau nanyakan masalah tadi yang dibicarakan sama Ibu psikiater ya. Saya pribadi juga sedikit kebingungan menghadapi anak-anak kami sendiri. Kebetulan anak kami kan 2 orang, satu yang di kelas 4, satu yang di kelas 6. Perbedaannya cuma satu, yaitu satu cewek, satu cowok. Yang kami pikirkan sekarang bagaimana open mind-nya ya, terutama para ustadz atau ustazahnya untuk anak itu menyukai pendidikan atau sekolah. Kami sendiri juga beberapa teori sudah saya terapkan ya. Kebetulan saya juga seorang dosen, juga kebingungan saya sendiri menerapkan ini kan banyak kelemahan ya. Sebenarnya yang kami rasakan sekarang ini ya Pak, ya itulah pendidikan. Kenapa pada waktu itu saya pernah memberikan solusi di kementerian ya, bahwa putuslah dulu untuk 1 semester atau 2 semester. Pada waktu zaman saya dulu kan pernah sekolah sampai 1,5 tahun. Itu yang kami rasakan. Kenapa aku nggak diputus dulu 1 semester atau 2 semester, di-off-kan dulu sekolah. Nah ini kan akhirnya apa? Ada pembodohan yang kita alami tanpa kami sadari semua. Nah inilah kadang-kadang ayo kita pikir bareng-bareng ya, kita sharing ya, bukan saya merasa kayak gini, kita sharing semuanya bagaimana kita bisa menyikapin kekurangan kami sendiri ini, menjadikan open mind memberikan motivasi untuk para ustadz atau ustazahnya yang ada di sekolah itu aja. Mas, itu aja lah, kami sendiri merasakan banyak kelemahan yang harus kita hadapi, bukan 1 atau 2, banyak kelemahan yang kami hadapi. Beberapa teori juga sudah tak terapin, tetap aja yaitu tadi perbedaan antara anak 1, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Jadi ya itulah problem juga. Kebetulan istri juga lagi mau sekolah lagi, atau saya juga udah harus banyak kerja penelitian. Jadi kebingungan semua kami sendiri ini. Jadi apa ya? Sekolah ini rasanya kayak beban mati kami yang harus hadapi selama ini. Itu aja Mas. Ya. Saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ikhwan Bagus atas penyampaiannya sekaligus keresahannya ya. Mungkin begini Bu Mirna, sedikit diberikan penjelasan. Yang saya tangkap tadi adalah bagaimana kekhawatiran orang tua terkait pembelajaran yang sangat membebani siswa ya, apalagi tadi Bapak Ikhwan Bagus yang aktivitasnya yang padat luar biasa sehingga tidak bisa mendampingi ananda-anandanya ya dalam belajar. Nah, ini mungkin dari Pak Bagus sendiri tadi bagaimana sih agar ustadz-ustadzahnya itu loh yang menarik gitu loh. Bagaimana pembelajaran yang menarik agar siswa itu merasa tertarik dengan pembelajaran tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin dari Ibu Mirna bisa menjelaskan sedikit bagaimana agar pembelajaran itu bisa menarik siswa, apalagi dalam pembelajaran daring begitu ya, agar siswa itu nggak bosan gitu. Monggo Ibu Mirna. Iya memang ini ya Pak ya, situasinya dilematis saat ini gitu kan. Di satu sisi kita juga punya amanah terhadap anak-anak kita, di sisi lain kita juga punya amanah dengan tugas kita masing-masing seperti itu. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Suara saya dengar ya Ustadz? Oh dengar, siap. Oh, saya kira saya ngomong sendiri lagi. Enggak, saya dengar juga. Ya, memang setiap masa itu pasti ada plus minusnya ya. Mungkin kalau dulu Pak Ikhwan pernah ada gap 1 sampai 1,5 tahun gitu ya untuk kasus seperti ini. Kalau kita sekarang kan belum tahu juga sampai kapan sekolah bisa masuk lagi. Tapi memang setiap masa itu kan pasti ada plus minusnya. Mungkin yang itu adalah kita mungkin lebih didekatkan dengan teknologi seperti itu. Ya, teknologi. Dan anak-anak juga lebih dekat dengan teknologi gitu kan. Di satu sisi memang
kita semakin private, semakin mengenal anak-anak kita satu persatu gitu kan. Oh ternyata kakaknya kalau belajar seperti ini, adiknya seperti ini. Tapi di sisi lain yang lain kita juga punya kesibukan, punya amanah yang lain. Nah itu membuat kita semakin tertantang gitu kan. Padahal kita juga nggak pernah belajar ya kayak Ustadz Naso, Ustadz yang ada di sini bagaimana mengajar di sekolah gitu kan. Apalagi satu kelas isinya 27 gitu ya Ustadz Naso ya. Yap. Itu gitu kan. Ini ada di rumah cuma 2 gitu ya saya. Albi sama kakaknya gitu kan, itu sudah pusing gitu kan. Nah, mungkin kalau kita bisa untuk anak-anak usia sekian, usia mungkin kelas 4 sampai kelas 6 sudah mulai dimunculkan atau bahkan mungkin sudah mulai mandiri belajarnya. Harusnya seperti itu. Jadi sudah tidak terlalu banyak, harusnya tidak terlalu banyak untuk membebani atau merepotkan orang tua lagi. Mungkin bisa jadi Gilis, kalau saya itu yang pernah saya lakukan itu adalah terutama untuk anak saya waktu itu kelas 6, selain ustadznya yang mengerjakan gitu kan, selain ustadznya yang di sekolah gitu kan, pada saat situasi seperti saat ini, itu dia juga punya, saya pertama pasti diprolog dulu ya, pasti didekati dulu dengan bahasa-bahasa yang kenapa kok dia harus melakukan itu. Waktu itu saya sempat coba, Mas, temanmu punya aktivitas yang lain. Kalau pas 6 itu mungkin ikut bimbel, ada yang ikut bimbel di Prima Agama, ada yang ikut les privat ini itu gitu kan. Nah, gimana kalau kamu juga belajar tapi nggak sama belajarnya kayak teman-teman. Oh iya, Ma, apa caranya? Tak beliin buku ya, tak beliin buku. Terus kamu milih buku yang mana? Buku bank soal. Nah, buku bank soal gitu kan. Terus kamu milih yang mana yang menurutmu secara cepat aja gampang gitu kan, bahasanya gampang. Nah, akhirnya pilih satu buku, kemudian saya meminta dia untuk Bismillah ya, coba kita coba ini bersama-sama. Kamu nggak sendirian, kamu sama mama gitu kan. Kalau temanmu mungkin punya guru bimbel yang banyak, kemudian punya guru les gitu kan. Ayo kamu sama mama, kamu selesaikan ini, tapi harus istiqomah. Istiqomahnya apa? Nanti mama tandai buku bimbelnya itu, saya kasih post-it note, Pak. Saya kasih post-it misalnya hari ini dia matematika 5 soal gitu kan. Kemudian IPA 10 soal karena hafalan gitu kan. Kemudian pelajaran IPS 10 soal gitu kan karena hafalan gitu kan. Nah, itu setiap pagi itu saya kasih post-it note, kamu nomor ini sampai nomor segini. Kalau matematika dicoba, kalau nggak bisa, kalau sudah dicoba ditulis gitu kan. Kalau sudah ditutup bukunya, kamu pahami lagi, kamu tulis ulang gitu kan. Kalau masih nggak bisa, coba lihat di pembahasannya di yang bagian belakang gitu kan. Itu setiap hari. Kemudian besoknya dia punya jadwal IPA gitu kan. Jadi Senin itu matematika, Selasa itu IPA 10 soal, Rabu itu IPS 10 soal gitu kan, yang dia harus hafalkan. Nah, ketika awal-awalnya dia berhasil melakukan itu tanpa dia disuruh gitu kan, itu saya kasih reward, Pak. Kebetulan anaknya suka makan gitu kan. Suka makan, akhirnya saya aja mau pengen makan apa, wis terserah gitu kan. Nah, alhamdulillah lama-lama itu bisa terbentuk dengan sendirinya. Nah, ya ini testimoni juga ya. Alhamdulillahnya waktu itu karena dia tidak termasuk anak yang paling pintar di angkatannya, tapi saya sangat senang sekali waktu itu pada saat wisuda di gedung apa itu yang di dekat depannya McD HR Muhammad itu dia dapat predikat nilai siswa berprestasi atau apa gitu loh. Nah, itu sampai sekarang itu dia ingat terus cara belajar seperti itu. Nah, itu yang pengalaman-pengalaman seperti itu yang mungkin bisa jadi tiap anak beda-beda caranya. Ini maaf Bu ya, saya sanggah sebentar ya Bu ya. Mohon maaf ini. Karena selama ini orang berpikir, bermindset bahwa orang pintar itu bagus. Tapi kadang-kadang kita lupa, ada lagi yang lebih tinggi lagi adalah orang cerdas. Orang cerdas itu lebih tanggap diberikan sesuatu amanah, dia tanggap. Itulah orang cerdas. Jadi kalau kita bicara masalah pintar, itu saya rasa penelitian saya sendiri, orang pintar itu malah orang yang nggak bagus. Karena dia pintar kerjaan,
ngerjain hari itu juga, lusa atau besok lusa lagi sudah lupa. Kalau orang cerdas, tanggap suatu apa yang dikatakan. Nah ini kebetulan kami sendiri itu merasakan beberapa anak saya kan IQ-nya berbeda-beda. Ada yang over, ada yang standar, Bu. Nah ini yang kadang-kadang kami sendiri berpikir kalau dikira orang autis ya, banyak jalan apa. Saya sendiri pernah dibilang dokter autis saya, IQ saya 150. Dibilang saya autis karena sudah lebih daripada standar yang dokter bicarakan bahwa 120 lebih itu autis. Saya sendiri 150 ya orang dikatakan autis ya, tapi saya kan itulah Bu yang ingin saya sampaikan bahwa yang penting anak itu tanggap. Nah ini yang tadi yang saya sharing sama Ustadz tadi bicara benar itu, bahwa guru itu gimana caranya memberikan open mind pengertian yang lebih gitu loh Bu ke anak-anak ya. Mohon maaf ya kayak Ustadz Baidowi, kalau pas matematika kalau nggak ada saya yang di rumah nggak bisa. Istri bukan bidangnya, istri di bidang bukan logika, kalau saya di bidang logika gitu loh Bu. Jadi ini saya sampaikan itu ada beberapa perbedaan gitu aja Ibu. Makasih Bu, mohon maaf. Terima kasih Bapak Ikhwan Bagus, masukannya sangat baik sekali. Ini kalau tadi dari Ibu Mirna sudah sangat luar biasa. Di sini saya mewakili dari Asatid Gilmani khususnya. Bapak Ikhwan Bagus, perlu diketahui bahwa pandemi ini sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positif yang ingin kami sampaikan adalah guru-guru Gilmani khususnya saat awal-awal sebelum pandemi tidak ada yang namanya menjadi artis misalnya untuk video. Tapi sekarang guru-guru Gilmani alhamdulillah semuanya sudah mencoba bagaimana untuk menjadi lebih menarik ya di hadapan anak didiknya, dan itu semua setiap hari kita evaluasi bagaimana tiap hari semakin lebih baik lagi. Dan untuk terkait hal yang lainnya yang dirasa mungkin kurang ya kita insya Allah semuanya sudah berusaha. Yang paling penting ya antara komunikasi guru, orang tua dan siswa itu jangan sampai buruk gitu ya, komunikasinya harus baik. Nah ini saya rasa yang bisa menjembatani bagaimana pendidikan ini, pembelajaran ini bisa berjalan dengan semestinya. Memang untuk saat ini kita tidak mendapatkan hal yang ideal karena pembelajaran online itu sebagus apapun tidak akan ideal. Nah insya Allah dalam semester tahun depan insya Allah kita sudah mengadakan pembelajaran langsung di sekolah, dan mohon doanya semuanya agar pandemi ini segera berakhir dan semuanya kita akan bertemu kembali dalam kelas-kelas yang dicintai anak-anak, begitu Bapak. Jadi sekali lagi kami dari Guru Gilmani mohon maaf barangkali ada kekurangan yang selama ini pelayanan kami pada wali santri, begitu. Baik selanjutnya. Kenapa? Yang via chat aja Ustadz, ini masih ada. Baik, selanjutnya mungkin saya bacakan ya. Ini 2 pertanyaan karena ini waktunya sangat terbatas sekali Ibu Mirna. Kita dibatasi oleh waktu. Ini dari Ibu Triska S. Nindya Lintang 6B. Ini wali santri saya ini 6B ya. Assalamualaikum. Terima kasih atas pemaparan Bu Mirna yang sangat bermanfaat. Saya Triska, anak saya kelas 6. Saat ini anak-anak punya kelompok belajar melalui WA yang anggotanya hanya anak-anak sendiri. Banyak manfaatnya sebenarnya dari WA kelompok belajar tersebut karena satu kelompok saling memotivasi. Namun ada kalanya komunikasi antar anak di grup tersebut bahasanya kurang santun dan kasar. Upaya apa yang bisa kita lakukan saat kita mewanti-wanti supaya anak tidak berbicara kasar? Ternyata teman-teman segrupnya seperti demikian. Padahal jika bertemu langsung, anak-anak ini semua sangat sopan dan santun. Namun saat komunikasi di WA ternyata berbeda. Nah ini mungkin bisa dicerna oleh Ibu Mirna bahwa anak-anak ini saat komunikasi di grup WA ya, atau mungkin di chat Zoom saat live itu komunikasinya ya kadang kasar ya, berbau-bau kasar gitu ya. Mungkin terinspirasi dari game atau gimana, ini kurang tahu. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu Mirna. Ya Pak Ustadz,
itu tidak hanya dialami untuk anak-anak kelas 6 saja, bahkan untuk anak yang sudah usianya sudah lumayan dewasa, anak SMA ya, karena memang saya ini anak SMA, masih sulit membedakan bahasa-bahasa yang tepat untuk yang digunakan gitu kan. Sempat waktu itu situasi pembelajaran, saya waktu itu memberikan materi sesuatu di sebuah kelas, itu ini bahasa yang digunakan itu bahasa kalau menurut saya itu misuh gitu kan. Nah, kemudian karena saya juga nggak tahu, tapi walaupun suudzon itu ada gitu kan, ya akhirnya ini saya jelaskan ke anak-anak gitu kan. Kalau untuk perbedaan cara bahasa yang digunakan anak-anak, karena mungkin mereka ada anggapan ya, karena itu circle itu biasanya teman-teman yang dekat aja gitu kan. Mereka akan dianggap asik gitu kan. Asik kalau punya bahasa-bahasa tertentu, punya bahasa-bahasa yang tren gitu kan. Walaupun kadang-kadang trennya itu menurut kita tuh nggak pas gitu loh, nggak cocok karena itu nggak sopan gitu kan. Hal-hal seperti itu mungkin bisa disiasati dengan merubah mindset-nya. Karena kalau kami waktu itu pernah menyampaikan bahwa apapun yang kamu pikirkan itu akan menjadi ucapan. Apapun yang diucapkan itu akan menjadi tindakan. Apapun yang menjadi tindakan itu akan menjadi kepribadian. Kepribadian kita itu nanti akan menjadi karakter, dan karakter itu akan menjadi nasib kita suatu saat gitu kan. Nah, halo, ya? Halo. Jangan dari situ jangan sampai ketika kita punya pikiran yang atau ucapan dalam bentuk teks itu yang salah, jangan sampai itu menjadi kebiasaan di kedepannya. Karena kalau sudah jadi kebiasaan, itu akan sulit sekali menghapusnya gitu kan. Apalagi kalau nggak ada yang mengingatkan gitu kan. Akhirnya nanti malah menganggap itu sebagai sebuah kepribadian berkata kasar, kepribadian ngomong yang kurang sesuai dengan tempatnya seperti itu. Nah, itu anak-anak perlu dipahamkan dulu insight-nya perlu diubah dulu agar dia bisa berkomunikasi dengan baik walaupun tidak ada kita gitu kan, tidak ada yang mengawasi. Karena cool atau keren itu tidak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata yang kurang sopan, tapi lewat prestasi yang nyata seperti itu. Itu mungkin Bu Trisya ini. Bu Triska. Halo Ustadz Naso. Apakah dengar? Oke, baik, terima kasih Ibu Mirna atas penjelasannya, mungkin bisa diterima ya oleh ini Lintang di sini, Ibu Triska. Baik, berikutnya ada pertanyaan, mohon maaf, mungkin nanti tidak bisa terjawab semua karena waktu yang membatasi kita ya. Ini ada dari from Umu Aya 6C. Nah ini, Ustazah mau tanya, usia ideal berapa seorang anak bisa kita percaya untuk pegang HP? Karena terus terang, kami tidak pernah membelikan HP anak kami yang masih SD. Nah ini mungkin bisa dijawab karena terkait usia kita mempercayakan anak untuk pegang HP. Monggo. Ya, untuk usia ideal setiap anak untuk kita bisa amanah membelikan HP itu ada sebuah prinsip yang pernah saya baca, yaitu diolor-olor. Artinya apa? Selama masih bisa ditunda, tundalah gitu kan. Kayak tadi saya pernah memberikan contoh, Mah boleh nggak aku bikin Instagram gitu kan? Buat apa sih Mas gitu kan? Buat bikin Instagram sendiri gitu, punya akun privatku sendiri. Nggak usah, kan bisa pakai punyanya mama gitu kan. Kenapa? Ya karena usiamu belum cocok. Coba dilihat itu usia yang tepat itu usia berapa. Kenapa? Ketika bermedia sosial itu butuh kesiapan kesiapan emosi, kesiapan bagaimana cara kita berkomunikasi, seperti itu yang perlu mungkin disampaikan ke anak-anak. Tapi kalau memang situasinya sudah sangat-sangat mendesak, hanya orang tua sendiri yang tahu kira-kira usia mentalnya anak kita itu sudah cukup amanah enggak, sudah cukup tatak enggak ketika dia diamanai HP atau mungkin punya media sosial seperti itu. Karena
jangan sampai kita memberi amanah HP, kemudian anak-anak juga browsing punya akun macam-macam, ada IG, ada TikTok yang sekarang lagi ngetren. Kita sendiri nggak bisa gitu kan, kita tidak tahu TikTok tuh sebenarnya fokusnya apa sih. Kalau IG kan foto, TikTok tuh sebenarnya apa sih, kok cuma gerak-gerakan aja, tapi ada juga kok tutorial macam-macam gitu kan TikTok itu. Nah, kita sendiri harus tahu terlebih dahulu apa namanya, sebelum anak kita kenal itu HP atau punya akun di situ, seperti itu. Kemudian juga ini ada hubungannya dengan bagaimana screen time ya. Screen time itu semakin usianya bertambah, pasti juga screen time-nya juga bertambah karena amanahnya juga bertambah gitu kan. Anak SD sama anak SMA, mungkin karena SMA itu kan ada waktunya dia mungkin belajar dengan HP, ada mungkin juga dia organisasi dengan HP gitu kan, yang perlu screen time lebih lama. Tapi untuk anak usia sekian mungkin untuk untuk yang pernah saya baca itu adalah maksimal itu 1 jam. 1 jam per hari gitu kan. Kalaupun misalnya pagi sudah PJJ dari pagi jam 7 sampai jam berapa ya? Sebelum duhur. Tapi itu kan tidak selalu dari pagi sampai setengah 12 itu nggak selalu on sinkron seperti ini kan. Pasti ada off-nya juga. Nah, kalau itu sebenarnya tergantung kesepakatan kita di rumah gitu kan. Kalau kami di rumah itu biasanya untuk PJJ anak-anak ya hanya menggunakan HP atau laptop untuk PJJ saja. Sementara kalau untuk dia main, untuk buka sosial media, Google, YouTube kayak gitu-gitu untuk hari Sabtu atau hari Minggu saja. Itu pun juga dengan waktu yang diolor-olor gitu kan. Maksudnya boleh kayak tadi anak saya bilang gini, itu maksudnya 5 menit gitu kan. Dia nyetel alarm 5 menit timer gitu kan, udah 5 menit bunyi berarti dia harus kasihkan ke saya. Seperti itu. Kalau misalnya masih butuh lagi, masih kurang lama tadi, oke, 5 menit atau 10 menit gitu. Tapi ada ininya, ada durasinya seperti itu. Itu Ustadz Naso. Baik, terima kasih Bu Mirna, penjelasannya mungkin sudah sangat itu ya, bisa diterima deh oleh Bapak Ibu wali santri yang bertanya. Mohon maaf sebelumnya ini ada mungkin beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita bacakan karena waktu sudah sangat mepet ya. Baik, mungkin dari kesimpulan-kesimpulan tadi bisa disampaikan oleh Bu Mirna dari semua penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa disimpulkan. Monggo Bu Mirna. Oke, closing statement saya adalah Bapak Ibu, kita adalah sebagai orang tua adalah yang seharusnya paling tahu tentang anak kita gitu kan. Bagaimana anak kita cara belajarnya, kemudian pemahaman ibadahnya, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan bagaimana menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya, termasuk juga bagaimana ketika dia belajar, menemukan bakatnya dan berkembang. Nah, guru sekolah itu adalah sebagai mitra kita gitu kan. Nah, ketika memang kita butuh diskusi dengan guru, lakukanlah seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Naso. Kalaupun memang karena PJJ ini semakin ada masalah terkait screen time-nya anak-anak terlalu banyak, atau mungkin butuh metode yang lain terkait cara pembelajaran, mungkin agar anak-anak juga mandiri belajarnya tanpa disuruh, atau mungkin juga menemukan bakatnya, itu bisa dikomunikasikan pada sekolah. Intinya kita di sini bermitra untuk agar anak-anak kita selamat dan sukses dunia akhirat. Terima kasih Ustadz Naso dan sama-sama. Dan Bapak Ibu, mohon maaf. Sangat luar biasa sekali materinya Bu Mirna. Baik Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, dengan demikian berakhirlah sudah kegiatan parenting ya, pendampingan belajar anak pra-akil balik. Baik, marilah kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa ya, yang nanti akan langsung disampaikan oleh beliau Ustadz Jainal Arifin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu kafi mazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik
الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق ومقداره العظيم. رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد على كل حال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. Baik Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, dari saya pribadi awal sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung pada siang hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.